Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dengan NIM 2401030005, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Pada video kali ini, saya akan membahas proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Gadget terhadap Komunikasi Interpersonal, Studi Kasus Anak dan Orang Tua. Yuk, kita simak videonya. Bab 1. Latar belakang. Gadget adalah sebuah alat elektronik kecil yang memiliki fungsi seperti telepon pintar. Pada zaman globalisasi, perkembangan dunia teknologi dan informasi sudah semakin maju dan berkembang. Zaman sekarang, para pemuda sangat familiar dengan smartphone, khususnya pemuda di desa Tegelangus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, menggunakan smartphone lebih dari satu. Para pemuda cenderung menggunakan smartphone karena banyak alasan, seperti hanya ingin mengikuti tren atau untuk menjadi lebih aktif di media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan sebagainya. Dengan menggunakan smartphone, para pemuda dapat aktif di media sosial dengan mudah karena smartphone memiliki banyak fitur yang memfasilitasi para penggunanya untuk terhubung dengan internet jarak jauh, kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, pemuda pengguna gadget masih belum mempunyai batasan-batasan dalam menggunakannya, sehingga membuat komunikasi tetap muka yang terjalin berkurang. Tidak hanya komunikasi yang berkurang, akan tetapi kewajiban seperti sholat, mengaji pun terlewatkan. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh gadget terhadap komunikasi interpersonal, studi kasus anak dan orang tua. Bab 2. Kajian pustaka. Definisi gadget. Perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan kemajuan pada bidang informasi dan teknologi. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ikut terlibat dalam kemajuan media informasi dan teknologi. Meningkatnya penggunaan gadget atau alat-alat dengan dapat mudah berkoneksi dengan internet ini mengambil peningkatan dari waktu sewaktu. Saat ini kurang lebih 45 juta pengguna internet, di mana 9 juta diantaranya menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Padahal tahun 2001, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya 1,5 juta penduduk. Jumlah ini semakin bertambah karena semakin mudah didapat, serta terjangkaunya harga dari ponsel cerdas. Juliandi 2018. Dampak positif dan negatif pada gadget. Menurut Hadrianto 2013 dalam Juliandi 2018 mengatakan bahwa gadget memiliki dampak positif dan negatif. Dampak tersebut antara lain adalah dampak positifnya. Berkembangnya imajinasi atau melihat gambaran kemudian menggambarnya sesuai imajinasi yang melatih daya pikir tanpa dibatasi oleh kenyataan. Nah, dampak negatifnya, penggunaan gadget adalah penurunan konsentrasi saat belajar, yaitu pada saat belajar, anak menjadi tidak fokus dan hanya teringat dengan gadget. Misalnya, anak teringat dengan permainan gadget seolah-olah dia seperti tokoh dalam game tersebut. Komunikasi interpersonal, pengertian komunikasi interpersonal. Ada beberapa pengertian komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh ahli komunikasi. Di antaranya, De Vito menyatakan, interpersonal communication is defined as communication that takes place between two persons who have a clearly established relationship. The people are in someone connected. De Vito 1992. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Membentuk komunikasi-komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi biadi. Anak dan orang tua. Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati. Anak adalah amanat terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagaimana bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua. Anak adalah titipan Allah.
sebagaimana titipan, maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat, mengasuh, dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititip. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah, maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan di muka bumi ini oleh Allah, termasuk mengetahui, menjalankan, dan mengamanahkan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Bab 3. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai yang ingin kita ketahui berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Maka, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pridana 2022. Adapun desain penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dan verifikatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sugiono 2020. Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiono 2013 merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi atau sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yulianda et al. 2005. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, sampel dipilih berdasarkan kriteria usia 1 hingga 5 tahun. Anak-anak sudah bisa bermain gadget sehingga membentuk dampak negatif. Salah satunya ialah kurang berkomunikasi tatap muka dengan orang tua. Dari hasil sampel, terdapat 10 responden orang tua yang memiliki anak berusia 1 hingga 5 tahun. Teknik pengumpulan data. Setelah memahami pengertian dan juga proses pengumpulan data, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai berbagai teknik pengumpulan data. Setidaknya ada 2 teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data oleh penulis. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. Sugiono 2011. Kuesioner disebarkan secara online terdiri dari usia anak, apakah anak Anda sudah pandai bermain gadget, dan apa yang orang tua rasakan ketika kurangnya komunikasi. Dengan kuesioner yang disebarkan, membuat peneliti bisa mengetahui teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat mengeluarkan latar belakang yang dilakukan peneliti untuk memungkinkan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat menghasilkan penelitian yang lebih baru. Dan selanjutnya ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Referensi penelitian ini dari buku dan jurnal untuk mendukung teori dan landasan penelitian. Teknik analisis data. Penulis memberikan 3 analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Dan yang kedua, analisis verifikatif. Dan ketiga, analisis determinasi atau R2. Mungkin itu saja proposal penelitian yang saya presentasikan pada video kali ini. Semoga apa-apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.